Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padiana Priyanti, NIM 22 2018-027. Di sini saya akan menjelaskan tentang signaling theory. 1. Pengertian signaling theory. Signaling theory adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak dari luar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, gambar, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang, dengan bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efek pada perusahaan. 2. Informasi dalam teori sinyal atau signaling teori terbagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas informasi dalam teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, dan gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini merupakan maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Jadi, pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar agar beraksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh perusahaan. Yang B, sinyal, efek sinyal. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal atau pihak luar. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut. Pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news atau sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perusahaan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang atau good news, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan beraksi yang tercermin melalui perusahaan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, atau sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Yang ketiga, hubungan teori signaling dengan risiko keuangan. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Peningkatan perusahaan yang telah go publik lazimnya didasarkan pada analisis rasio
keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.